warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhira ala dini kulli wa kafa billah amma ba'd. Bulan yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin dan ulama yang kabar yang menterna di tengah-tengah dia bersama. Kata-kata takzim dan penghormatan daripada kami kedua di Pasir Timur serta seluruh jajaran yang di Aceh Timur mengucapkan selamat datang kepada ayahanda kami Bapak Ahyar Kamil SH yang sudah sekiranya memenuhi undangan kami dalam rangka acara silaturahmi Ketua Umum Persaudaraan Aceh Seranto Ahyar Kamil SH dengan para relawan PAS Aceh Timur dan para Serikandi Ahyar Kamil yang baru saja terbentuk beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan kepada Pak Ketum dan rombongan yang sudah tiba di Aceh Timur dari tadi malam. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah dapat berkumpul untuk bersilaturahmi atau berdiskusi tentang perjalanan organisasi kemanusiaan dan tentang rencana perjalanan umum yang sama-sama kita usung agar mau maju sebagai calon DPD RI, dan bahkan hari ini sudah kita lakukan pendaftaran. Dan semoga rencana kita berjalan sesuai dengan direncanakan dan mendapat beasiswa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takzim dan penghormatan daripada kami pengurus Aceh Seranto Kabupaten Aceh Timur pada para tamu undangan, terutama kepada relawan PAS yang ada di Kabupaten Aceh Utara, dan khususnya kepada relawan PAS di Kecamatan Sunudun yang sudah memenuhi undangan kami. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada para pengurus Persaudaraan Aceh Seranto baik di DPD, DPC dan DPAC yang sudah berhadir pada sore hari ini. Dan di semua kami juga mengucapkan selamat datang kepada para Serikandi Ahyar Kamil. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan dapat berjalan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran awal, kami menjelaskan kepada para hadirin yang mana pada hari ini Jumat 12 Mei 2023 tahun 2023 ini merupakan tahun yang keempat keberadaan organisasi Persaudaraan Aceh Seranto di Kabupaten Aceh Timur, yang mana tahun lalu kita sudah melakukan silaturahmi pada saat milad yang ketiga PAS Aceh Timur. Dan alhamdulillah hari ini memang bukan momennya milad, namun dalam momen silaturahmi ini kita juga sekaligus mengingatkan kepada teman-teman bahwa PAS di Aceh Timur sudah bertahan selama 4 tahun, dan kita berharap ke depannya sampai kapanpun agar PAS selalu ada di Aceh Timur dan di mana-mana di seluruh provinsi Aceh. Dan kita berharap dengan adanya Ketua Umum Persaudaraan Aceh Seranto Ahyar Kamil SH di parlemen nantinya, kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang selama ini kita lakukan di Aceh agar bisa lebih kita tingkatkan dan bisa kita tambahkan program-program yang lain kemanusiaan. Karena pada prinsipnya PAS hadir untuk kegiatan membantu masyarakat Aceh yang membutuhkan pertolongan. Tidak hanya di bidang pemulangan jenazah, tapi juga di bidang memberikan bantuan hukum kepada warga Aceh yang tersandra kasus hukum di perantauan. Artinya program utama di PAS memang 3 yang diputuskan oleh Bapak Ahyar Kamil SH. Tapi kegiatan yang dilakukan bukan hanya pada 3 program tersebut, tapi banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain yang sudah dilakukan oleh Persaudaraan Aceh Seranto. Mungkin untuk penjelasannya nantinya akan dijelaskan langsung oleh Ketua Umum. Namun pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Persaudaraan Aceh Seranto Kabupaten Aceh Timur mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi teman-teman relawan PAS, baik pengurus maupun simpatisan, dan kepada Serikandi Ahyar Kamil yang sekiranya memenuhi undangan silaturahmi pada hari berbahagia ini. Namun dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan
pas Aceh Timur insya Allah sampai hari ini masih solid, namun ada sedikit goncang kancing ataupun duri dalam daging dalam bahasa kasarnya. Kami sangat mengharapkan, khususnya daripada kami pengurus harian di Kabupaten Aceh Timur, mengharapkan kepada teman-teman relawan, simpatisan maupun pengurus harian di tingkat kecamatan, baik itu di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, bila ada keluhan atau keluh kesah, ayo kita rapatkan barisan, duduk bersama, kita bahas, kita cari akar permasalahannya apa dan di mana, dan langkah apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan selisih paham tersebut. Jadi sama-sama kita mengintrospeksi diri untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di Pas Aceh Timur itu sendiri. Pada kesempatan yang baik ini kami sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk kemajuan Provinsi Seranto yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Dan dengan demikian tentunya kita akan bisa lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain. Apalagi kita hari ini sudah komit dan fokus memenangkan dan bekerja bersama-sama untuk memenangkan Ahyar Kamil Esa sebagai calon DPD nantinya pada Pileg 2024. Tentunya ini merupakan harapan besar daripada kami pengurus harian di Kabupaten Timur untuk bersama-sama bersama relawan, simpatisan dan para serikandi agar bisa untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan atau memberitahukan kepada teman-teman keluarga bahwa kegiatan Provinsi Seranto Aceh Timur hari ini sudah ada, sudah banyak, tidak hanya untuk Aceh Timur tapi juga untuk beberapa kabupaten kota lainnya di Aceh, dan bahkan hampir seluruh kabupaten kota di Aceh kita sudah melakukan pemulangan jenazah. Bahkan sampai hari ini sudah tercatat sebanyak 282 jenazah yang sudah dipulangkan secara gratis oleh Provinsi Seranto di bawah komando Ahyar Kamil Esa. Semoga kedepannya program pemulangan jenazah ini bisa terus ditingkatkan dan bisa diperluas, tidak hanya untuk wilayah Indonesia tapi juga untuk wilayah luar negeri, terutama sekali di Malaysia. Di pada kesempatan hari ini kita sama-sama duduk untuk berdiskusi nantinya dengan Pak Haji Ahyar Kamil sebagai Ketua Umum Provinsi Seranto, yang mungkin teman-teman yang baru bergabung tentunya banyak yang belum kenal. Kalau orang lama yang bergabung di PAS pasti sudah kenal dengan Ketua Umumnya. Namun yang baru hari ini kita adakan silaturahmi maupun pertemuan dengan Ketua Umum Provinsi Seranto yang ada di Jakarta, yaitu Bapak Ahyar Kamil Esa. Sekarang ada di tengah-tengah kita yang nantinya kita bisa langsung untuk berdiskusi atau bertanya jawab dengan beliau. Apapun keluhan ataupun saran, kritikan silakan nanti disampaikan dalam sesi tanya jawab dengan Ketua Umum langsung. Izin kami perkenalkan Bapak Ketum, inilah para relawan Pas Aceh Timur, serikandi dan para simpatisan yang sudah berhadir pada hari ini. Tentunya kami juga berharap dengan semangat jiwa kemanusiaan terus bisa ditingkatkan, walaupun Tanyo kalau di parlemen Nurunyo kantor bukti bekerja, namun setelah ada di parlemen nantinya kita juga berharap agar program ini bisa terus berlanjut dan bisa terus ditingkatkan untuk program-program yang lain. Ini demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliaulah yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam gelap gulita kepada alam yang terang benderang, dari alam kebodohan dan alam yang berilmu pengetahuan yang
sebagaimana kita rasakan pada sore hari yang berbahagia ini di tempat yang cukup sederhana ini, penghormatan saya kepada Ketua DPD Persaudaraan Aceh Timur dan seluruh jajarannya, penghormatan saya kepada pembina penasehat Pak Masri, Pak Ustadz yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini, penghormatan saya kepada tungku-tungku, abu-abu, abun-abun yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini, dan pada hari ini juga mungkin banyak relawan Sri Kandi yang baru-baru maupun yang lama-lama. Tidak ada perbedaan antara baru dengan yang lama, karena yang baru tidak ada gaji, yang lama pun tidak ada honor. Jadi dalam Aceh Serantau tidak ada istilah baru dengan lama, karena kita kerja sosial. Dan pada hari ini juga mungkin Bapak Ibu, ini Pak Masri, Pak Zulkifli, ada satu lagi Ustadz Saleh, mereka lah bertiga yang datang ke kediaman saya, ke markas Persaudaraan Aceh Serantau yang ada di Jakarta, untuk memohon agar Persaudaraan Aceh Serantau bisa ada di Aceh. Jadi yang pertama bawa ke sini Bang Masri, Bang Zulkifli, dan Ustadz Saleh, itu yang mempunyai inisiatif untuk membawa Persaudaraan Aceh Serantau harus ada di Aceh. Dan sebelah kiri saya juga ini asli orang kampung saya, Desa Matambayu, yang sudah puluhan tahun tidak pernah ketemu. Ternyata beliau juga ini Bang Erli, dia adalah tinggal di Aceh Timur juga. Makanya pada hari ini saya kenalin, saya banyak, mudah-mudahan nanti jadi mitra untuk kegiatan-kegiatan Persaudaraan Aceh Serantau. Beliau adalah pengusaha yang sukses, mungkin di bagian ikan. Mungkin beliau punya pabrik kemasan, pabrik kemas ikan, dan beliau juga punya 500 orang karyawan. Bagaimana kalau kita gabung ke sini 500, nggak cukup tempatnya. Maka tadi saya bilang nggak usah bawa karyawan, bapaknya dulu datang, karyawan menyusul. Kalau sama tempat lain mungkin karyawan tutup pabrik ini hadir semua. Jadi insya Allah ke depan semua latar belakang profesi hadir semua di sini. Tidak lain adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, bukan kegiatan-kegiatan yang melarang dan yang dilarang oleh negara. Yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat Bapak Ibu semua yang telah hadir di tempat ini, saya mohon maaf apabila namanya tidak tersebut, tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu karena situasi dan keadaan waktu yang singkat, jadi semuanya saya sebut. Mohon maaf apabila namanya tidak tersebut satu persatu, berarti bukan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mohon maaf sekali lagi. Baik, pada sore hari ini perlu saya jelasin, saya adalah putra Aceh asli, tidak campur transmigrasi. Jadi ada yang orang Aceh campur transmigrasi, kowar-kowar banyak janji. Kalau saya tidak pernah janji apapun kepada siapapun. Saya asli orang Aceh, ibu orang Aceh, ibu saya orang Mantaraya Blang Salit, tahu nggak? Blang Salit sebelum Samponit masuk ke dalam. Kalau orang tua saya buah Loncin, dekat dengan perbatasan Lapang. Itu orang tua laki saya. Kami tinggal di Desa Matambayu, Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara. Saya dibesarkan di kampung halaman hanya sampai sekolah SMP, SD negeri
Samponit, SMP Negeri Samponit, SMA hijrah ke Negeri Tanah Luas Blangjun dekat Exxon Mobil. Dan berikutnya setelah selesai sekolah saya hijrah ke Kutaraja Banda Aceh, kuliah di Stik Pandegulu, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pandegulu, cukup lama, hanya 3 semester. Karena satu lain hal, orang tua sudah meninggal waktu kelas 4 SD, sehingga hanya 3 semester saya gagal di tengah jalan. Akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan sekolah, hanya 3 semester, harus cari uang, harus kerja, banting tulang untuk mencari kehidupan sebagaimana rekan-rekan yang lain, sehingga waktu terus berjalan. Namun di akhir tahun 1999 saya hijrah ke Jakarta. Saya hijrah ke Jakarta tahun 1999 sampai hari ini. Dan dalam perjalanan saya di Jakarta banyak hal yang saya lakukan, banyak kegiatan yang saya kerjakan. Namun saya walaupun gagal di Universitas Pandegulu, tapi bisa menyelesaikan di Universitas Kainen Jakarta. Jadi saya bisa menyelesaikan di Fakultas Hukum Universitas Kainen. Jadi tidak ada istilah gagal. Ternyata apa yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pandegulu hanya bukan kegagalan, tapi tertunda keberhasilan. Terbukti saya bisa menyelesaikan di Jakarta. Berarti tidak ada istilah gagal. Itu hanya tertunda keberhasilan. Namun pada tahun 1999 setelah saya hijrah, tahun 2012 kami sepakat beberapa tokoh-tokoh masyarakat ada di Aceh untuk buat suatu paguyuban di ibu kota, karena banyak persoalan terjadi tentang masyarakat Aceh di perantauan, baik yang tersebut dengan kasus pelanggaran, dugaan tindak pidana, lain-lain segala macam. Tidak ada tempat mereka untuk mengadu karena terlalu banyak warga Aceh di perantauan, sehingga kami buatlah salah satu wadah Persatuan Aceh Serantau. Tahun 2012 kami dirikan namanya Persatuan Aceh Serantau. Namun dengan berjalan waktu di tahun 2020 kami berubah nama menjadi Persaudaraan. Kenapa nama dirubah? Kalau persatuan sekuat apapun pasti pecah. Yang namanya persatuan pasti hancur. Buktinya Indonesia bisa pecah oleh Timur Leste karena persatuan. Namun kalau persaudaraan, saya rasa tidak ada istilah kita pecah dalam persaudaraan, sehingga kita ganti nama di tahun 2020 menjadi Persaudaraan Aceh Serantau. Semua warga Aceh yang ada di perantauan, yang ada di Aceh, semua kita bersaudara. Jadi tahun 2020 badan hukum kita berganti menjadi persaudaraan. Jadi bukan lagi persatuan. Perlu diingat, kita sekarang namanya Persaudaraan Aceh Serantau. Dalam kegiatan program yang kami lakukan, program kita ada 3: memulangkan seluruh putra putri Aceh yang meninggal di perantauan tanpa dipungut biaya Rp1 pun kepada keluarga almarhum dan saudaranya. Namun semua biaya tersebut ditanggung oleh keluarga besar Persaudaraan Aceh Serantau. Perlu diingat, kalau ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di balik kesulitan orang lain, mohon dilaporkan kepada kami agar kami bisa ambil tindakan yang tepat kepada orang tersebut agar tidak mengakibat kerugian kepada pihak lain. Kalau memang ada, disampaikan ke kami. Kalau ada pungutan dilakukan oleh relawan dan simpatisan Persaudaraan Aceh Serantau tentang pemulangan warga Aceh yang meninggal di perantauan, segera laporkan ke kami agar kami ambil tindakan yang tepat.
karena kami tidak pernah memungut biaya. Sampai hari ini kita telah membawa pulang 268 warga Aceh yang meninggal di berbagai provinsi, di berbagai daerah, termasuk yang meninggal di luar negeri. Jadi kami telah membawa pulang 268 tanpa dipungut biaya Rp1 pun. Yang kedua, melakukan sunat masal kepada anak yatim, fakir miskin, atau anak-anak yang tidak mampu. Itu kegiatan program itu berjalan sesuai dengan permintaan dari DPD atau DPC di daerah. Namun kalau tidak ada permintaan, kegiatan tersebut tidak kami lakukan. Yang ketiga, menyekolahkan anak-anak terlantar, menyekolahkan anak-anak fakir miskin, anak yang betul-betul tidak mampu, bukan anak yatim. Artinya kalau seandainya ada anak yatim tapi harta orang tuanya banyak, itu tidak termasuk dalam program kami. Namun ada anak yang punya orang tua dua-duanya tapi betul-betul tidak mampu, itu masuk dalam program kami. Dan kami akan membayar semua biaya itu kepada pondok pesantren di mana anak tersebut kami titipkan, dengan syarat ada surat pernyataan dari ibu atau bapak atau keluarganya atau saudaranya mengetahui kepala desa setempat anak tersebut, baru kami nitipkan ke pondok-pondok pesantren terdekat yang ada kerjasama dengan persaudaraan pesantren. 3 program utama tersebut yang kami lakukan. Namun banyak kegiatan lain yang telah dilakukan oleh relawan dan pengurus beserta simpatisan. Di antaranya kami sudah beberapa tahun memulangkan, kalau tadi yang mati sekarang yang hidup, warga Aceh yang merantau di perantauan, yaitu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jabodetabek dan sekitarnya. 500 warga Aceh di perantauan kami bawa pulang ke Aceh dengan cara gratis. Tahun lalu kami bawa pulang 400. Jadi mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi yang bisa kita bawa pulang di saat hari Lebaran. Jadi karena tradisi di kita kalau hari Lebaran itu bisa bersilaturahim dengan keluarganya, bisa bersilaturahmi dengan saudara dan tetangganya. Jadi itu kami lakukan agar orang-orang tersebut yang tidak mampu bisa berlebaran di kampung halamannya sebagaimana orang-orang yang lain. Mudah-mudahan dalam persaudaraan Aceh Selatan tidak ada perbedaan antara kaya dengan miskin, antara cantik dengan jelek, dan lain sebagainya. Kita ini sama semuanya. Jadi jangan karena wah saya tidak berani datang karena saya tidak mampu.